Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa, kami lanjut tentang pembahasan yang dahulu, yaitu mengenai putus asa. Untuk kali ini kami lanjutkan tentang sesuatu yang mirip dengan putus asa. Bukan putus asa yang asli, tapi mirip dengan putus asa. Hanya saja pembahasan ini lebih menyeluruh di dalam masyarakat luas dan di dalam publik. Kami aturkan surat di dalam Al-Quran yang berbunyi wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Wala takunu, dan jangan kamu ada fi naqdil ahdi, di dalam pengkerusaan janji. Kalatina qadot, seperti seorang perempuan yang merusak hozlaha, pintalannya, yakni rabitatal hamko, dalam jalinan tolol, mimba dikuatin, sesudah kuat, ibramin wa ihkamin, pintalannya dan aturannya, angkasa, benar-benar rusak. Tattakhiduna, mereka orang-orang Quraisy mengambil aimanakum, sumpah-sumpah mereka, ahdahum, merusak janji-janji mereka, dakholan, karena makar dan tipuan, bainakum, di antara kamu sekalian, antakuna ummatan, keberadaan umat yang banyak, bi antakuna jamaatan, hiya arba, yaitu umat yang mayoritas, min ummatin, dari umat jamaah yang biasa. Para pemirsa yang saya hormati, kami telaah dengan seksama bahwa di dalam kajian ini ada perumpamaan seorang perempuan yang memintal benangnya dari pagi sampai zuhur. Setelah waktu masuk zuhur,
hasil pintalan yang sudah rapi diurai-uraikan, dirusak. Dalam kondisi seorang perempuan yang merusak itu dalam jalinan tolol, sudah baik, sudah rapi, tapi kok dirusak, berarti kondisinya dalam jalinan tolol. Ini merupakan kejadian yang sebenarnya bukan tolol. Karena seorang pemintal itu satu, orangnya kaya. Dari kabilah Quraisy. Yang dipintal adalah pintalan berupa pintalan sutra yang halus, yang biasanya tidak begitu kejadian yang merusak. Suatu saat kondisi yang menjadikan kacau, akhirnya kekacauan melibat dampak tentang kerajinan. Karena kekacauan pikiran menjadikan dampak hasil kerajinan. Misalnya seorang yang masih dalam benturan-benturan pikiran, walaupun satu garis itu lurus, akan terlihat tidak lurus karena benturan-benturan pikiran. Kelihatan aslinya rapi karena benturan-benturan pikiran akan nampak tidak rapi, tidak teratur. Itu kaitan-kaitannya dengan benturan. Waktu dia membuat pintalan itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Yang menjadi goncangan, gimana kalau saya percaya tentang Isra Mi'raj? Dilihat wahyu yang diterima oleh Rasul itu pasti. Tapi kisahnya itu membingungkan. Kisahnya itu membingungkan. Masa dalam sekian jauhnya kok tidak ada semalam, hanya sebentar waktu relatif singkat. Itu membingungkan. Mau percaya gimana, mau tidak percaya gimana, akhirnya menjadi was-was. Si orang itu menjadi was-was. Dampaknya yaitu pekerjaan. Kalau pikiran sudah was-was, pekerjaan menjadi was-was. Tidak konsentrasi. Ya konsentrasinya tidak penuh. Akhirnya dia mengerjakan dari pagi sampai zuhur. Setelah zuhur dia merusak pintalannya. Jadi bukan asli hamko, tapi jalinan-jalinan hamko. Jadi bukan asli.
Satu karena memang kondisi goncang banyak pikiran. dalam pikiran. Dua, yang dikerjakan itu pintalan yang mahal, jadi harus rapi. Tapi setelah tergoncang pikiran, lurus pun tidak kelihatan lurus. Masya Allah. Ini perumpamaan yang meluas di kalangan bawah sampai nasional sampai internasional. Satu contoh, seorang yang berusaha mendirikan pondok pesantren. Setelah berjalan lancar, dia melakukan yang merupakan pelanggaran syariat. Itu seperti seorang perempuan merusak pintalannya, sehingga kepercayaan masyarakat pudar. Sudah dirancang, sudah diprogram supaya bisa mendirikan pondok yang usahanya mati-matian, usahanya menguras tenaga, usahanya menguras dana-dana. Setelah lancar, nah itu kejadian yang melanggar, sehingga kalati nakondot hoslah. Itu sikap yang harus kita lakukan untuk membenahi kesalahan, dalam arti mungkin kan tidak sengaja ya, merusak pintalannya itu. Kemudian untuk sikap membenahi itu bagaimana Pak? Ya harus tobat. Oh gitu. Tobat nasuha. Itu pun masih ternoda. Walaupun dia tobat, tetap noda tidak hilang. Seperti seorang pernah mencuri telur konangan, yang dicuri hanya satu, tapi onarnya sampai dalam satu kampung, menyebar luas. Padahal dia sudah tobat. Dia akan menjadi apa namanya? Tepitan lah namanya. Oke, blacklist. Di blacklist ya. Masya Allah, ini bukan hanya lingkup pondok, sampai ke lingkup partai. Membuat partai itu kan biayanya besar, konsolidasinya terus merapat. Nah itu untuk merubah kepercayaan kembali itu kenapa Pak? Apa perilaku kita yang perilakunya harus dirubah dulu, dibenahi dulu. Koi perubahan bukan kecil, perubahan yang besar. Sampai tobatnya itu dikemukakan oleh publik. Klarifikasi publik berarti. Klarifikasi atau merubah sikap, kemudian banyak orang yang percaya bahwa dia telah benar-benar berubah. Karena kalau tidak diketahui oleh publik, etok gaya memang dia bertobat, memang dia melakukan sesuai aturan-aturan yang baku, itu baru dipercaya oleh
masyarakat. Itu pun kan tetap memori blacklist ketitan gitu. Iya. Ora bisa hilang saya. Nggak bisa hilang. Nama baiknya lah ngono. Biyen tahu apa ya kan, Mesti wis momok. Jadi momok lah. Kaum Quraisy hobi bersumpah dalam merajut kekuatan, merajut kedamaian, tapi kenyataannya bertolak belakang. Ini ayat yang aslinya ditujukan kepada orang-orang kafir Mekah yang hobi sumpah. Kalau sumpah itu bukan sekali-kali, bukan sekali, tapi sumpahnya berulang-ulang, meyakinkan publik, tapi kenyataannya bertolak belakang. Mulai akhirnya turun ayat wala takunu kallati naqadat ghaslaha ila akhirih. Ini termasuk asbabun nuzulnya begitu? Iya begitu. Nah ini merambah. Nanti terkait dengan melanggar sumpah ya, ingkar janji. Iya. Nah, sekarang kan merambah ke seluruh lini. Presiden bersumpah, menteri sumpah. Jabatan-jabatan bersumpah, ketua pimpinan partai ya sumpah, sampai ke bawah ranting bersumpah. Tapi mana kenyataan? Mentah. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Iya. Nah itu berarti kallati naqadat ghaslaha. Coba yang kami rasakan, sudah bersumpah, misalnya yang kecil saja, ranting di NU disumpah, sekarang ada reaksi apa, ada gagasan apa? Nol. Itu sudah berulang-ulang, bertahun-tahun, nol. Misalnya bagian bendahara, tidak ada gerakan, tidak ada gebrakan, 0 rupiah dari bendahara, dari ketuanya tidak pernah melongok tempat kantornya. Sekali buat papan nama sampai berkarat. Nah, itu kan seperti kallati naqadat ghaslaha. Masa ingin maju sampai papannya berkarat, tulisannya dibaca sulit karena penuh dengan karat. Itu kan berarti kallati naqadat ghaslaha. Padahal mengumpulkan orang itu satu sulit, dua butuh dana, butuh kegiatan, kegiatannya nol. Maka dalam kajian ini saya utarakan karena ini terselip, tidak pernah diutarakan. Tidak pernah diutarakan tentang kejadian-kejadian yang la yamutu wa la yahya dalam organisasi,
dalam pemerintahan, dalam partai. Hal itu bisa diumpamakan betul Pak Yai, DPR membuat satu rencana undang-undang, kemudian mereka sendiri yang melanggar itu. Ya, bisa juga. Ya, masuk. Makanya saya undang. Ini masalahnya gini. Syariat itu merupakan aturan-aturan yang baku, dan aturan-aturannya itu menyeluruh semua mukallaf, ditaklif untuk menjalankan syariat secara menyeluruh. Udkhulu fis-silmi kafah. Masalah syariat harus kafah. Dalam kenyataan, komponen-komponen syariat yang dijalankan sebagian dipelombongkan, sebagian dikempeskan. Ini merupakan rentan keberlakunya syariat karena ada pengempesan. Berarti dalam bersyariat memilah-milah itu menjadi rentan. Berarti termasuk tidak kafah. Walaupun slogannya kafah, kenyataannya tidak kafah. Di lapangan tidak kafah. Masya Allah. Para pemirsa yang saya hormati, di dalam hadis al-mu'min karojulin wahid, inistaka ra'suhu istaka kulluhu. Seorang mukmin, semua mukmin, alnya istighraq, semua orang mukmin bagaikan seorang mukmin hanya satu person. Ini staka ra'suhu, jika mengadu tentang penyakit pusing, istaka kulluhu, maka semua organ-organnya juga merasa sakit. Wa inistaka ainuhu, dan jika mengadu penyakit mata, istaka kulluhu, maka akan mengadu semua organ-organ tubuh. Rujukannya mukmin, berarti organ tubuh semua merasa sakit gara-gara satu buah organ, semua organ merasakan sakit. Itu selaras dengan kalbunyan, Pak? Iya, kalbunyan ya, Pak. Anehnya ini oleh orang mukmin tentang kerukunan, kebersamaan itu kurang perhatian, sehingga mayoritas menjadi seolah-olah satu orang, satu individu. Dalam kenyataan mengadakan rapat yang bekerja satu, dihubungi masih sibuk, hubungi sibuk. Masya Allah. Itu kenyataan. Mayoritas banyak bisa minta tolong, mayoritas dalam struktur banyak nggak ada, hanya satu yang berjalan. Itu terjadi. Masya Allah. Nah, berarti
kualitas, nggak ada. Mayoritas hanya jumlah, karena tidak ada kekuatan yang bekerja hanya satu. Berarti hanya kuantitas, kualitasnya kurang. Mungkin sampai 0. Ya, kualitasnya 0. Sekarang menelaah tentang antar agama. Yahudi itu walaupun seorang, tapi seakan-akan menjadi mayoritas, karena satu orang bisa menghubungi kesana kemari, bisa ditanggapi semua, bisa terlaksana, hanya seorang. Kalau kita kebalik, mayoritas, kenyataan, individu. Sana individu, kenyataannya mayoritas. Sebetulnya minoritas bahasanya. Cuman lebih kualitasnya bagus. Nah, itu padahal Yahudi hanya mengambil bunyanun marsus. Yahudi 3 orang mengobrak-abrik dunia bisa. Umat Islam mayoritas satu negara, kewalahan. Nah, itu berarti apa? Nah, berarti memang Yahudi itu berarti terkaitnya dengan keunggulan sistem ya. Keunggulan sistem, keunggulan SDM. Berarti yang perlu ditanamkan ya kualitas SDM ya no. Iya, boleh. Ya organisasi perekrutan ya. Ya tentu kan untuk mampu merekrut kan SDM-nya harus kualitasnya itu bagus. Asalnya banyak orang-orang yang mengikuti organisasi lah, tapi sebenarnya dia tidak tahu organisasi ini misi visinya apa, artinya bagaimana, cuma ikut-ikutan toh. Iya. Makanya yang tahu hanya beberapa orang. Yang menyadari yang semacam itu hanya beberapa orang, yang lain itu cuma ikut-ikutan toh. Kadang malah soal yang hobi rapat. Ada orang-orang yang hobi rapat itu berorganisasi itu terasa keren organisasi. Iya. Maka karena keberadaannya demikian, saya masukkan di dalam kotak putus asa. Padahal aslinya bukan fasal putus asa. Saya utarakan karena dampaknya luas, bukan satu kampung 2 kampung, luas dampaknya. Dengan situasi itu bisa merambat ke putus asa. Jika jadi kegagalan satu pelanggaran undang-undang dan sebagainya. Ya itu memang membuat putus asa. Bisa bernegara akhirnya orang jadi apatis dengan gara-gara pejabat membuat satu aturan kemudian mereka melanggar, rakyat putus asa. Iya. Dari semua departemen apa bagian kok orang genah kabeh, akhirnya rakyat apatis. Ada suatu partai yang dulunya unggul, sekarang merosot jatuh. Ini karena di dalam ayat tidak menghiraukan wala takunu kallatina qadad ghaslaha min ba'di quwwatin angkasa. Ini penting untuk dipelajari ayat ini.
ini dalam masyarakat terabaikan, ya? terabaikan. Padahal ini sangat penting karena kita kan punya organisasi, punya partai, ya, punya susunan tatanan kelurahan sampai ke sana, ya, itu butuh pengkajian wala takunu kallati naqadat ghuslaha. Kari-kari angelnya itu dengan karena sudah apatis itu akhirnya bingung mau dandaninya itu dari mana, mau melajarinya itu dari mana itu. Misal ya sebenarnya mungkin semua orang itu sadar bahwa ini nggak benar, tapi mau dandaninya itu dari mana itu sudah sangat bobrok, sudah apatis akhirnya. Ya wis kayak biasanya bae. Iya. Dalam segala hal, organisasi bernegara, ono ya bernegara ya kodang saka kuwi. Banyak orang apatis dalam bernegara kan banyak. Syarat pengurusi timbul ketidakpercayaan. Kemudian bersifat, karena memang kalau dipikir-pikir kepadaan ini di wis angel. Akhirnya punya pikiran masa bodoh. Maka kita diperingatkan tentang surat-surat Al-Quran yang susunannya itu dari urutan asbabun nuzul. Contoh, Rasul dalam waktu setelah dilantik sebagai Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian surat berikutnya, ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Nabi masih kemulan, berselimut, fa'anzir. Nah, itu sing dandani iki sing fa'anzir. Harus ada pahlawan yang mau fa'anzir. Itu tertera di dalam asbabun nuzul dan urutan-urutan nuzul. Itu pertama itu yang benahi dalam mau mental fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Di tengah kesemrawutan kejahilian Quraisy harus ada seperti itu. Maka dalam hadis lain ada dalam kurun 1 abad itu pendiri fa'anzir, pembaharuan. Itu termasuk rahmat Allah dalam sekian tahun sampai 1 abad muncul pembaharu yang bodol-bodol itu dibenahi. Dan itu diawali lagi dengan Iqra, artinya memang harus belajar. Harus belajar dulu. Harus belajar. Setelah belajar, kamane penataan mental, fa'anzir. Itu ada kaitan dengan di ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair itu atau perintah untuk belum itu
jenjangnya masih jedanya jauh. Jadi harus memang dalam masyarakat ada sosok yang mau berani membongkar kesalahan-kesalahan untuk dibenahi, diatur, ada. Para pemirsa yang saya hormati, malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minna. Siapa yang tidak peduli tentang urusan orang Islam, falaisa minna. Bukan golongan saya, bukan golongan syariat saya. Sama-sama muslim kok tidak peduli tentang urusannya dalam intern muslim, falaisa minna. Itu ketika napa Pak Yai hadis niku tersampaikan, artinya tentu kan untuk motivasi nggih. Iya, iya. Ketika terjadi apa kemudian sampai Nabi orang ngurusi sesama muslim falaisa minna akhirnya. Iya, iya. Kalau masalah itu masalah hadis ya. Jadi urutan-urutan hadis yang berkaitan dengan itu saya belum menemukan. Belum ada referensi. Hanya ketersambungan arti. Okay. Jadi seseorang itu harus peduli tentang urusan-urusan sesama muslim intern. Kalau tidak peduli, akan muncul gerakan-gerakan non-muslim masuk ke kancah intern muslim. Misalnya non-muslim membawa misi untuk memurtadkan orang Islam dengan rayuan-rayuan hadiah. Itu karena awalnya seorang mukmin atau orang muslim tidak peduli sesama muslim, akhirnya muncul dari luar gerakan dari luar untuk merusak ke dalam. Itu bahaya sekali, Pak. Berarti sangat penting, Pak ya. Iya. Wong kene nembung sesama muslim, ora ono sing peduli, ora peduli lah kok kono ngoyo. Ya kene manglih katut. Cara kamane ora. Mereka lebih menarik daripada sesama muslim sendiri ya, perilakunya kan. Iya. Para pemirsa, ini keterangan penting saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin, amin. Bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan umat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina hikmatan wa anzil alaina rahmatan wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna minkum.